Sejarah Sunda. Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para buyut dan rumuhun, karuhun, leluhur, nenek moyang, perjalanan bangsa Sunda diawali dari daerah Sumatera. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandalahyang atau Mandailing, daerah Batakara, sampai ke daerah Padahyang atau Padang pada periode 100.000 sampai 74.000 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, para karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama Surayana atau ajaran Surya. Hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis dan meninggalkan sisa kaldera yang sekarang menjadi Danau Toba yang sangat luas 100 km persegi. Diberitakan dunia tertutup awan debu selama 3 bulan akibat meletusnya gunung tersebut. Dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi ini disebut sebagai periode sebelum kelahiran Nabi Nuh, sekitar 39.644 sebelum Masehi. Masa berganti, cerita berubah. Pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandalahyang bergeser ke arah selatan ke Gunung Sunda yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau Karakatawa. Pada saat itu belum dikenal konsep negara, tapi lebih kepada konsep wangsa atau bangsa. Wilayah Mandalahyang pada masa itu dikenal dengan sebutan Buana Nyungcung karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Mayapada atau Jagat Raya dikenal dengan sebutan Buana Agung, Ageng, Gede, dan Buana Alit, Jagat Alit. Kata Buana di zaman yang berbeda mengalami metamorfosis kata menjadi Banua atau benua. Puncak pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda dijadikan Mandalahyang. Begitu juga dengan gelar Batara Guru yang menggantikan petilasan atau tempat yang sudah hilang menghilang. Pada masa ini, kehidupan wangsa menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut. Daerah ini terkenal dengan sebutan Buana Ata, buana yang kokoh dan tidak bergeming. Oleh bangsa luar dikenal dengan sebutan Atalan atau Atlantis, mungkin maksudnya Atalan. Dalam catatan saya tentang zaman awal peradaban bangsa, bumi ini disebut sebagai periode zaman Pandawa yang membangun negara Indraprastha di Nusantara dan diceritakan dalam kitab Mahabharata. Diperkirakan terjadi kembali kemajuan di segala bidang tersebut berhenti kembali ketika Gunung Sunda meletus Gunung Krakatawa. Daratan terbagi menjadi 2, Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es pada sekitar 8.800 sebelum Masehi. Semua bukti kemajuan zaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Pasca peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindu. Sang Hyang Tamblek Meneng, putra Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya, yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana atau Sindu Sandi Sunda. Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia. Periode ini diperkirakan terjadi pada sekitar 5000 sebelum Masehi. Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto, ajaran surya atau matahari. Bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa.
Perjalanan penyebaran ajaran tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah yang nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu. Barat mengenalnya dengan nama Lembah Sungai Indus, tepatnya di daerah Jambudipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi, Mohenjo-daro dan Harappa, yang memiliki kemiripan nama dengan Maharaja Sundara dan Parahu, persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya disebut agama Hindu, asalnya merupakan ajaran Surayana atau Sundayana, yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara, ada di daerah Bali sekarang, serta agama Sunda Wiwitan yang isinya sama menjadikan matahari serta alam sebagai panutan hidup. Dan bila dikaji lebih mendalam, ajaran ini merupakan ajaran monoteis atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah beberapa fakta sejarah dan penemuan arkeologis terkait dengan perjalanan bangsa Sunda. 1. Kota Parus di pesisir barat Sumatera merupakan satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Syriah, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Parus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur dari kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir pada abad kedua. Di peta itu disebutkan di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barosai atau Parus yang menghasilkan wewangian dari kapur Parus. Diceritakan kapur Parus yang diolah dari kayu kamfer dari Barossa itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir'aun sejak Ramses II atau sekitar 5000 tahun sebelum Masehi. 2. Kerajaan Melayu tua di Jambi meliputi Kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kuantan, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada periode 1 sebelum Masehi. Di samping itu diceritakan terdapat 3 kerajaan Melayu tua, yaitu Koyeng, Tupo, dan Kantoli. 3. Kerajaan Salakanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Pusat kerajaan ini berkedudukan di Rajatapura, daerah Pandeglang, sesuai naskah Wangsakerta. Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salakanegara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwi Bantara atau kerajaan Jawa di Pulau Jawa sekitar 200 sebelum Masehi, yang tidak lain adalah Salakanegara. Naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa sejak tahun 130 Masehi, pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanegara di Jawa Barat. Salakanegara atau Kota Perak pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai Argire oleh Ptolemeus pada tahun 150 Masehi. Kerajaan Salakanegara memiliki raja bernama Dewa Warman 1 sampai 8 yang merupakan leluhur dari semua raja di Kemaharajaan Sunda Nusantara. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa yang dimaksud kerajaan Koyeng pada butir 2 di atas tidak lain adalah kerajaan Salakanegara.
Kerajaan Koying terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh Kaang Tai dan Wan Chen dari Wang Sawu tentang adanya negeri Koying. Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi Tung Tin yang ditulis oleh Tuyu dan disalin oleh Matu Anlin dalam ensiklopedi Wen Hen Sin Tung Kao. Diterangkan bahwa di kerajaan Koying terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li di timur Jubo atau Jambi. Di utara Koying ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama Pulai atau Pulo. Gambaran tentang negara Koying ini sama dengan kondisi ibu kota kerajaan Salakanegara, yaitu Rajataputra pesisir barat Pandeglang saat ini. Penamaan Koying dalam catatan Cina diduga merupakan singkatan dari Ka dan Yin. Ka artinya gunung karang di daerah Pandeglang, Yin sebelah selatan lereng gunung. Contoh Huayin artinya di sebelah utara atau selatan gunung Hua, dan memang Rajataputra ibu kota Salakanegara terletak pada lereng selatan gunung Karang di daerah Pandeglang dan merupakan gunung berapi. 4. Situs Gunung Padang Cianjur merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat, tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks bangunan kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter dpl, dan areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan cerita para leluhur, situs Gunung Padang merupakan tempat pertemuan berkala, kemungkinan tahunan, semua ketua adat dari masyarakat Sunda kuno. Dan ada juga yang mengatakan bahwa situs ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam wilayah kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini, situs ini juga masih dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda atau Sunda Wiwitan untuk melakukan upacara. Berdasarkan naskah Pujangga Manik dari abad ke-16 menyebutkan adanya suatu tempat kabuyutan, tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda di Hulu Cisokan, yang tidak lain adalah situs ini. Diduga situs Gunung Padang sesungguhnya bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs Gunung Padang dipercaya memiliki ruang di dalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Dalam situs Gunung Padang ditemukan alat musik yang berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi yang berbeda antara gelombang satu dengan yang lain, dan alat musik dari batu itu dapat dimainkan dengan benar. Laboratorium Peta Analitik Miami, Florida, Amerika Serikat merilis usia bangunan bawah permukaan dari situs Gunung Padang sebagai berikut. Pada lapisan tanah uruk di kedalaman 4 meter, diduga man-made struktur yang dibuat oleh manusia dengan ruang yang diisi pasir di kedalaman 8-10 meter di bawah teras 5 pada bor 2 adalah sekitar 7.600 sampai 7.800 sebelum Masehi. Usia bangunan ini jauh lebih tua dibandingkan dari piramida Giza di Mesir yang berumur 2.560 sebelum Masehi. Sedangkan umur dari lapisan dari kedalaman sekitar 5 meter sampai 12 meter
adalah sekitar 14.500 sampai 25.000 sebelum Masehi. Ini sangat mengejutkan, artinya situs Gunung Padang ini telah ada sebelum peristiwa banjir besar berakhirnya zaman es. Kontroversi merebak setelah tim Katastrofik Purba merilis ada sejenis piramida di bawah Gunung Padang. Apapun nama dan bentuknya, yang jelas di bawah itu ada ruang-ruang, selintas tak seperti gunung seperti Manmade. Kecurigaan ini berawal dari bentuk Gunung Padang yang hampir segitiga sama kaki jika dilihat dari utara. Silsilah Kemaharajaan Sunda Nusantara. Kerajaan Salakanegara. 1 Dewa Warman 1, 2 Dewa Warman 2, 3 Dewa Warman 3, 4 Dewa Warman 4, 5 Dewa Warman 5, 6 Dewa Warman 6, 7 Dewa Warman 7, 8 Dewa Warman 8. Kerajaan Tarumanegara. 1 Jayasinga Warman, dia adalah menantu dari Dewa Warman 8. 2 Dharmaya Warman, 3 Purna Warman, 4 Wisnu Warman, 5 Indra Warman, 6 Chandra Warman, 7 Surya Warman. Tahun 526 menantu Surya Warman yang bernama Manikmaya mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Kendan di wilayah timur dekat Nagrek, Garut. Yang kemudian cici dari Manikmaya yang bernama Wertikandayun mendirikan kerajaan baru tahun 612 yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Galuh. 8 Kertawarman, 9 Sundawarman, 10 Hariwangsa Warman, 11 Nagajaya Warman, 12 Linggawarman. Putri Linggawarman yang bernama Sobaka Kancana menikah dengan Dapunta yang Sri Jayanasa yang kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya. Putrinya yang bernama Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kemudian melanjutkan kerajaan Tarumanegara dengan nama Kerajaan Sunda. Karena Tarusbawa merubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda, maka Wertikandayun pada tahun 612 menyatakan Kerajaan Galuh adalah sebagai kerajaan yang berdiri sendiri, bukan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, walaupun sebenarnya kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh garis keturunan, garis ayah atau ibu yang sama, hanya ibu kotanya saja yang berpindah-pindah: Sunda, Pakuan, Galuh, Kawali, Saunggala. Dapunta yang Sri Jayanasa adalah keponakan dari Dapunta yang Sailendra, pendiri Wangsa Sailendra, atau cucu dari Santanu yang disebutkan dalam Prasasti Sojomerto Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun Dapunta yang Sailendra adalah ayah dari Ratu Sima Kerajaan Kalingga. Kerajaan Sunda atau Galuh atau Saunggala atau Pakuan. 1 Tarusbawa, 2 Sanjaya atau Haris Dharma atau Rakyat Jamri adalah menantu dari Tarusbawa yang menikah dengan putrinya bernama Sekar Kancana atau Teja Kancana. Karena anak laki-laki Tarusbawa meninggal di usia muda, maka tahta kerajaan Sunda jatuh pada Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Dewi Sanaha, putri dari Rahyang Mandiminya, raja kedua kerajaan Galuh, yang menikah dengan Dewi Parwati, putri dari Ratu Sima, ratu kerajaan Kalingga. Artinya Sanjaya adalah cicit Ratu Sima dari pihak ibu. Ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawa yang disebutkan juga sebagai Sang Salah.
karena terlahir akibat hubungan gelap antara Mandiminyak dengan kakak iparnya, istri dari Sempak Waja bernama Nyai Bawah Haji. Bratasenawa dan Sanaha, ayah dan ibu Sanjaya, masih bersaudara kakak dan adik dengan satu ayah, hanya berlainan ibu. Bratasenawa atau Prabu Sana diangkat menjadi raja ketiga Galuh setelah ayahnya, Mandiminyak, lengser ke Prabon tahun 709. Dengan demikian, Sanjaya adalah cici dari Wertikandayun, pendiri kerajaan Galuh dari pihak ayah. Sebelum Ratu Sima wafat, kerajaan Kalingga dibagi dua, menjadi kerajaan Kalingga Utara atau Bumi Mataram, yang diwariskan kepada putrinya Parwati dan menantunya Mandiminyak, serta Kalingga Selatan atau Bumi Sambara yang diwariskan kepada putranya Rakryan Narayana. Artinya Mandiminyak juga menjadi raja di Kalingga Utara sejak tahun 695 hingga lengser ke Prabon tahun 709. Demikian juga Prabu Sana, ayah Sanjaya, menjadi raja di Kalingga Utara sejak tahun 709 hingga 732. Pada tahun 716, Prabu Sana dikudeta oleh sepupunya Purbasora, yang kemudian menjadi raja keempat Galuh. Prabu Sana dan istrinya Sanaha atau orang tua Sanjaya serta juga Sanjaya selanjutnya pindah dan menetap di Kalingga Utara. Prabu Sana adalah sahabat baik dari Tarusbawa, Raja Sunda, sehingga Sanjaya dijadikan menantu oleh Tarusbawa dan kemudian diangkat menjadi Raja Sunda pada tahun 723, menggantikan Tarusbawa. Karena masih menyimpan sakit hati kepada Purbasora Raja Galuh yang telah mengkudeta ayahnya, maka pada tahun 723 Sanjaya melancarkan serangan ke kerajaan Galuh. Purbasora dapat dikalahkan dan selanjutnya Sanjaya dinobatkan menjadi Raja Sunda Galuh. Sanjaya menjadi Raja Sunda Galuh tidak lama, hanya 9 tahun, karena pada tahun 732 diminta orang tuanya untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Kalingga Utara atau Bumi Mataram. Tahta kerajaan Sunda Galuh diserahkan kepada putranya Tamperan Barmawijaya. Di bawah kekuasaan Sanjaya, kerajaan Kalingga Utara berkembang pesat. Wilayah kekuasaannya meluas dan namanya diubah menjadi Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Pada masa itu, kerajaan Sunda Galuh dan Medang atau Mataram kuno berada di bawah kekuasaan ayah dan anak. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan atau turunan Ratu Sima, Sanjaya menikahi putri Dewa Singa, Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, bernama Dewi Sudiwara. Dari Dewi Sudiwara, Sanjaya berputra Rakai Panangkaran, yang selanjutnya menurunkan raja-raja Wangsa Sailendra. Dengan demikian, memang tidak pernah ada yang disebut sebagai Wangsa Sanjaya, karena Sanjaya menghormati bapak buyutnya Dapuntah yang Sailendra, ayah Ratu Sima, dan mengabadikan keturunannya sebagai raja-raja Wangsa Sailendra. Hal ini yang menyebabkan di berbagai prasasti tidak pernah disebutkan adanya Wangsa Sanjaya. 3. Tamperan Barmawijaya adalah putra Sanjaya dari istrinya Teja Kancana. Tamperan diserahi tahta kerajaan Sunda Galuh pada tahun 732 karena Sanjaya diminta orang tuanya untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Kalingga Utara atau Bumi Mataram. Pada masa pemerintahan Tamperan, kerajaan Sunda Galuh kembali pecah karena kudeta tahta Galuh oleh Manarah atau Ciung Wanara.
Manarah atau Jiung Wanara adalah cici dari Purbasora, artinya masih turunan dari Wertikandayun, pendiri kerajaan Galuh. Dalam peristiwa ini Tamperan tewas. Berita kematian Tamperan mengakibatkan kemarahan Sanjaya atau ayah Tamperan, dan kemudian dengan pasukan besar menyerang Galuh. Peperangan antara Sanjaya dan Manarah tidak berlangsung lama karena dilerai oleh Raja Resikuru Demunawan yang merupakan sesepuh yang dihormati oleh kedua belah pihak dan juga masih keturunan dari Wertikendayun. Selanjutnya disepakati adanya pemecahan kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda diserahkan kepada Rakrean Banga atau putra Tamperan, dan kerajaan Galuh diserahkan kepada Manarah Jiung Wanara. Untuk memperteguh perjanjian damai ini, Manarah dan Banga dijodohkan dengan kedua cici Demunawan. Manarah sebagai Raja Galuh bergelar Prabu Jayaprakosa Mandaleswara Salakabuwana, memperistri Kancanawangi. Banga sebagai Raja Sunda bergelar Prabu Kertabuana Yasawiguna Aji Mulya dan berjodoh dengan Kencanasari adik Kancanawangi. 4. Rakhian Banga adalah putra Tamperan atau cucu Sanjaya yang menjadi Raja Sunda keempat setelah pecahnya kerajaan Sunda Galuh. 5. Rakrean Medang Prabu Hulukujang. 6. Prabu Kilingwesi. 7. Pucuk Bumi Darmeswara. 8. Prabu Gajah Kulon Rakrean Wuwus. Pada masa pemerintahan Gajah Kulon, tahta Galuh diserahkan dari Prabu Linggabumi, cicit Manarah, kepada suami adiknya, yakni Prabu Gajah Kulon Raja Sunda. Sejak itu, kembali kerajaan Sunda dan Galuh disatukan. Berikut kerajaan Kuningan dengan nama kerajaan Saunggala. 9. Prabu Dharmaraksa. 10. Windu Sakti Prabu Dewageng. 11. Rakhian Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi. 12. Rakhian Jayagiri Prabu Wanayasa. 13. Prabu Resi Atmaya Dharma Hariwangsa. 14. Limbur Kancana. 15. Prabu Munding Kanawirya. 16. Prabu Jayagiri Rakhian Wulunggadung. 17. Brajawisesa. 18. Prabu Dewa Sanghyang. 19. Prabu Sanghyang Ageng. 20. Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati, ayah Srijaya Bupati Sanghyang Ageng, menikah dengan putri dari Sriwijaya, ibu dari Srijaya Bupati. Sedangkan Srijaya Bupati sendiri menikah dengan putri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi, istri dari Airlangga. 21. Raja Sunda 21. 22. Raja Sunda 22. 23. Raja Sunda 23. 24. Raja Sunda 24. 25. Prabu Guru Dharma Siksa. 26. Rakhean Jayadharma. Istri Rakhean Jayadharma adalah Dyah Singamurti, Dyah Lembutal, anak dari Mahesa Campaka. Mahesa Campaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes dari kerajaan Singasari. Artinya Dyah Singamurti adalah cici dari Ken Arok dan Ken Dedes. 27. Sang Nararya Sang Ramawijaya, atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Dia adalah putra Rakhean Jayadharma dengan Dyah Singamurti. Sehingga seharusnya tahta kerajaan Sunda jatuh ke tangan Raden Wijaya. Namun karena Jayadharma meninggal di usia muda dan Dyah Singamurti tidak mau tinggal lebih lama di Pakuan, maka pindahlah Dyah Singamurti dan putranya Raden Wijaya ke Jawa Timur.
yang kemudian Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama. 28. Prabu Ragasuci adalah adik dari Rakean Jayadharma yang dinobatkan sebagai Raja Sunda setelah kepergian Raden Wijaya ke Jawa Timur. Istri Ragasuci bernama Dara Puspa, seorang putri dari kerajaan Melayu. Dara Puspa adalah adik Dara Kancana yang menikah dengan Kertanagara dari Singasari. 29. Prabu Citraganda. 30. Prabu Linggadewata. 31. Prabu Aji Gunawisesa, menantu Prabu Linggadewata. 32. Prabu Maharaja Linggabuana dijuluki Prabu Wangi yang gugur di perang Bubat. 33. Prabu Mangkubumi Suradipati atau Prabu Kunisora adik Linggabuana. 34. Prabu Raja Wastu Niskalawastu Kancana, anak dari Prabu Linggabuana, Prabu Wangi. Istri pertamanya bernama Larasarkati dari Lampung, memiliki anak bernama Sang Haliwungan. Setelah menjadi Raja Sunda bergelar Prabu Susuk Tunggal. Permaisuri keduanya adalah Mayang Sari, putri sulung Prabu Mangkubumi Suradipati atau Bunisora, memiliki anak yang bernama Ningrat Kancana. Setelah menjadi Raja Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Setelah Prabu Raja Wastu meninggal dunia, kerajaan dipecah lagi menjadi dua dengan hak serta wewenang yang sama. Prabu Susuk Tunggal menjadi raja di kerajaan Sunda, sedangkan Prabu Dewa Niskala menjadi raja di kerajaan Galuh. Putra Prabu Dewa Niskala bernama Jayadewata, mula-mula menikah dengan Ambedkasih, putri dari Kegedeng Sindang Kasih. Kemudian menikah lagi dengan Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa yang menjadi Raja Singapura. Setelah itu ia menikah lagi dengan Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal. Pada tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan kekuasaan kerajaan Galuh kepada putranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal. Ia menyerahkan tahta kerajaan kepada menantunya atau Jayadewata, maka jadilah Jayadewata sebagai penguasa kerajaan Galuh dan Sunda dengan gelar Sri Baduka Maharaja atau yang dijuluki Prabu Siliwangi. Sejarah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Nama-nama Raja Pajajaran: 1. Jayadewata, Sri Baduka Maharaja, Prabu Siliwangi. Pada masa inilah kerajaan Pajajaran mengalami kemajuan serta kemakmuran. 2. Surawisesa. 3. Ratu Dewata. 4. Ratu Sakti. 5. Raga Mulia. 1. Jayadewata Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Kerajaan Pakuan Pajajaran diawali oleh pemerintahan Sri Baduka Maharaja Ratu Jayadewata yang memerintah selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduka dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya Prabu Dewa Niskala yang kemudian bergelar Prabu Gurudewa Pranata. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa Sunda Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduka Maharaja Ratu di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Di Jawa Barat Sri Baduka ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Keropak 630 sebagai lakon pantun.
Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduka mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Wastu Kancana atau kakeknya. Waktu mudanya, Sri Baduka terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas, bahkan satu-satunya yang pernah mengalahkan Ratu Japura Amuk Marugul waktu bersaing memperebutkan Subang Larang, istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam. Dalam berbagai hal, orang sejamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur di Perang Bubat dan digelari Prabu Wangi. Tentang hal ini, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara mengungkapkan cerita kebesaran dari Prabu Maharaja Linggabuana sebagai berikut. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Jawa Barat. Kemasuran sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau di Pantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasuran Sang Prabu Maharaja Linggabuana membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Jawa Barat. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Linggabuana mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi, dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduka setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya Wastu Kancana yang disampaikan melalui ayahnya Ningrat Kancana ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduka di Kebantenan. Isinya sebagai berikut. Semoga selamat, ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran, harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas, timbang, dan pare dongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran agama. Dengan tegas di sini disebut Dayahan atau ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua Dayah ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu dasa, pajak tenaga perorangan, calagra, pajak tenaga kolektif, kapas, timbang, kapas 10 pikul, dan pare dongdang padi 1 kotongan. Dalam Keropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, upeti, panggeres, rema. Dalam Keropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi sekarang Bungbulan Garut harus membawa kapas 10 carangka, 10 carangka 10 pikul, 1 timbang atau menurut Kulsma 1 caeng timbang sebagai upeti kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk dasa dan calagra. Di Majapahit disebut walagahara,
pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja di antaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air atau ngikis, bekerja di ladang atau di Serang Ageng, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Piagam-piagam Sri Paduka lainnya berupa piteket karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak, tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai lurah Kuikuan, yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak. Untuk kesejahteraan rakyatnya yang sebagian besar bertani, dan juga untuk menghalangi serangan pihak musuh, maka pada masa itu dibuat sebuah sodetan sungai yang sekarang dikenal dengan nama Kali Cidepit dan Cipakan Cilan. Sungai Cidepit dan Cipakan Cilan adalah sungai buatan yang sumber airnya berasal dari Sungai Cisadane. Sama seperti kerajaan sebelumnya, Kerajaan Pajajaran sendiri pada masa kejayaannya sudah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di Asia Timur, Tengah, serta Eropa. Pelabuhan lautnya ada di Sunda Kalapa, yang kemudian berubah nama menjadi Batavia, dan kemudian berubah lagi menjadi Jakarta yang sekarang. Demikianlah pemerintahan Sri Paduka dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, carita parahyangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Paduka dengan komentar, kerajaan Sunda diperintah dengan adil, mereka adalah orang-orang jujur. Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa atau Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar, 1 bahar sama dengan 3 pikul setahun. Bahkan hasil tamarin asem dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Bekon masih menyebutkan masa pemerintahan Sri Paduka ini dengan masa Kemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Paduka yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Prabu Siliwangi memiliki beberapa orang anak dari beberapa orang istri. Dari istrinya yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda, Raja Kerajaan Sunda, keturunan-keturunannya pergi mengembara serta membangun wilayah pesisir utara di wilayah Karawang. Dari istrinya yang bernama Subang Larang memiliki 3 orang anak, yaitu Kian Santang, Cakrabuana, dan Rara Santang. Kian Santang adalah anaknya yang paling sakti serta memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pada usia 22 tahun, Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Munding Kawati. Putra sulung Prabu Susuk Tunggal menjadi Panglima Besar Pajajaran. Kian Santang mudah tertarik untuk mengikuti agama ibunya Subang Larang, hingga untuk itu beliau belajar ke Arab. Sementara adiknya Cakrabuana mengembara ke sekitar wilayah Cirebon. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana dari mertuanya, sedangkan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Menurut cerita versi Pajajaran, beliau yang mendirikan kota Cirebon.
Adapun Rara Santang mengembara hingga ke Sumatera untuk belajar agama Islam hingga sampai ke Timur Tengah dan jadi selir Raja Mesir. Rara Santang dikenal juga sebagai ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Wali Sangha Raja Cirebon. Sekembalinya dari Arab, Kian Santang mulai menyebarkan agama Islam di bumi Pajajaran, termasuk di lingkungan Istana Pajajaran. Pada suatu ketika, Kian Santang berniat mengajak ayahnya Prabu Siliwangi untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget mendengar niat anaknya tersebut, walaupun beliau tidak membenci agama Islam. Namun beliau lebih menyukai agama leluhur atau Sunda Wiwitan dan menolak terhadap ajakan anaknya tersebut. Kian Santang kecewa dan konflik antara anak dan bapak kian menjadi. Dalam naskah Pustaka Negara Kertabumi Parwa 1 Sarga 2 diceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayatullah menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, adalah cucu Sri Paduka dari putrinya Rara Santang yang dijadikan Raja Cirebon oleh uaknya Pangeran Cakrabuana. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Paduka. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi keraton Ki Purwakali. Karena Syarif Hidayatullah juga masih cucu Sri Paduka, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh Sri Paduka. Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah tetap menghormati Sri Paduka karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu ketegangan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah peperangan. Sri Paduka hanya tidak senang hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Seiring perjalanan waktu, semakin banyak rakyat Pajajaran yang memeluk agama Islam. Perkembangan ini menimbulkan ketegangan antara Kian Santang dengan ayahnya Prabu Siliwangi. Hingga pada suatu ketika terdengar berita oleh Sri Paduka bahwa Kian Santang hendak menyerang kerajaan dan memaksa ayahnya untuk memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi tidak ingin berperang melawan putranya Kian Santang. Akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan istana kerajaan. Mendengar kepergian ayahnya, Kian Santang bermaksud untuk mengejar ayahnya untuk diajak masuk Islam. Dengan kesaktiannya, Kian Santang dapat mengejar ayahnya hingga ke daerah Garut Selatan. Namun Prabu Siliwangi tidak ingin menuruti putranya dan beliau beserta pengikutnya memilih ajaran leluhurnya. Tahta kerajaan diwariskan kepada Surawisesa, anak Prabu Siliwangi Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuk Tunggal. 2. Surawisesa. Setelah Sri Paduka tiada, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana, dikenal juga sebagai Haji Abdullah Iman. Pengganti Sri Paduka Maharaja adalah Surawisesa. Beliau dipuji dalam cerita Parahyangan dengan sebutan Kasuran atau Perwira, Kadiran atau Perkasa, dan Kuwanen atau Pemberani. Selama memerintah, ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis cerita Parahyangan memang berkaitan dengan hal ini.
Untuk memajukan perdagangan dan memperkuat pertahanan kerajaan, Surawisesa melakukan perjanjian dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1.000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostumodos, kurang lebih 351 kintal. Perjanjian ini ditandatangani tanggal 21 Agustus 1522 ketika Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme berkunjung ke ibu kota Pakuan. Perjanjian Pajajaran Portugis sangat mencemaskan Trenggana Sultan Demak III. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara, sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadilah Khan yang menjadi senopati Demak. Fadilah Khan adalah menantu Raden Patah sekaligus menantu Sarip Hidayatullah. Fadilah Khan memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabranglor atau Sultan Demak II. Selain itu, Fadilah masih terhitung cucu Sunan Ampel, sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar, ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah, Sultan Demak I. Carita Parahyangan menyebut Fadilah dengan Aryapura. Pasukan Fadilah yang merupakan gabungan pasukan Demak Cirebon menyerang Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Maulana Hasanuddin, putra Sarip Hidayatullah dan para pengikutnya. Serangan pasukan Fadilah menyebabkan pasukan Pakuan Pajajaran di Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke ibu kota Pakuan. Pangeran Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya menjadi Bupati Banten, bagian dari Kesultanan Cirebon. Setahun kemudian, Fadilah bersama pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadilah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sá yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal galiun yang dinaiki desa dan berisi peralatan untuk membangun benteng, terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterpa badai di Teluk Benggala. Desa tiba di Malaka tahun 1527. Ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanuddin, perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, desa memancangkan patrau pada tanggal 30 Juni 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane Reo Desa Jorge. Kemudian Galium Desa memisahkan diri, hanya kapal Brigantin dipimpin Duarte Geleho yang langsung ke pelabuhan Kalapa.
Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi. Kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Padilla. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Demikianlah pada masa pemerintahan Surawisesa, wilayah Banten dan Sunda Kalapa dikuasai oleh Cirebon Demak. Meskipun Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah, akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. Perang Cirebon Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran Cirebon dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan Meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam, maka jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Sarip Hidayatullah. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kafi, pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satyasih Putuk Umum Sumedang. Secara tidak resmi, Sumedang menjadi daerah Cirebon. Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan kepakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Sarip Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, ia berkesempatan menerawang untuk mengenang kebesaran ayahandanya. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya, beliau membuat sasakala atau tanda peringatan buat ayahnya. Itulah prasasti batu tulis yang diletakkannya di Kabuyutan, tempat tanda kekuasaan Sri Paduka, yang berupa lingga batu ditanamkan dan memuat tulisan "Semoga selamat". Ini adalah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Kurudewata Prana. Dinobatkan dia dengan nama Sri Paduka Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata, dialah yang membuat parit pertahanan Pakuan. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang dipusarakan di Gunatiga, cucu Rahyang Niskala Wastu Kancana yang dipusarakan ke Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan berupa gunung-gunungan, undakan untuk hutan Samida dan Sahyang Talagarena Mahawijaya, dibuat dalam Saka 1455. Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi padatala ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara serada
yaitu penyempurnaan sukma yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Guru Gantangan atau Munding Layadikusuma. Permaisurinya Kinawati berasal dari kerajaan Tanjung Barat yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekarang. Kinawati adalah putri mental Buana Cicit Munding Kawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. 2 tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia wafat dan dibusarakan di Padaren. Di antara raja-raja zaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babat maupun pantun. Babat Pajajaran atau babat Pakuan misalnya, semata mengisahkan petualangan Surawisesa Guru Gantangan dengan cerita Panji. Tiga Ratu Dewata. Surawisesa digantikan oleh putranya Ratu Dewata. Berbeda dengan Surawisesa yang dikenal sebagai panglima perang yang perwira, perkasa dan pemberani, Ratu Dewata sangat alim dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan adat khitan pra-Islam dan melakukan tapa buah susu, hanya makan buah-buahan dan minum susu, menurut istilah sekarang vegetarian. Menurut cerita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata ini terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan dan musuh Tambu Sangkane tidak dikenal asal-usulnya. Ratu Dewata masih beruntung karena memiliki para perwira yang pernah mendampingi ayahnya dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Paduka menyebabkan serangan kilat ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan. Tetapi 2 orang senopati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sanghyang dan Tohaan Sarender. Kokohnya benteng Pakuan merupakan jasa Rakean Banga yang pada tahun 739 Masehi menjadi raja di Pakuan. Beliau berhasil setelah berjuang selama 20 tahun, dan keberhasilannya itu diawali dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian keadaan Pakuan ini diperluas pada zaman Sri Paduka, seperti yang diceritakan pada Pustaka Negara Kertabumi sebagai berikut. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, memperteguh kedatuan, memberikan desa atau perdikan kepada semua pendeta dan pengiringnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren atau tempat istri-istrinya, kesatrian atau asrama prajurit, satuan-satuan tempat pageralaran, tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa, dan menyusun undang-undang kerajaan Pajajaran. Gagal merebut benteng kota, pasukan menyerbu ini dengan cepat bergerak ke utara dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang, dan Jayagiri yang dalam zaman Sri Paduka merupakan desa kawikuan yang dilindungi oleh negara. Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa menurut norma kehidupan zaman itu tidak tepat,
karena raja harus memerintah dengan baik. Tapa brata seperti yang dilakukannya itu hanya boleh dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan Manuraja Sunia seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahyangan dengan sindiran kepada para pembaca. Maka berhati-hatilah yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa. Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu tidak disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek, begitulah zaman susah. 4. Ratu Sakti. Raja Pajajaran keempat adalah Ratu Sakti. Untuk mengatasi keadaan yang ditinggalkan Ratu Dewata yang bertindak serba alim, ia bersikap keras, bahkan akhirnya kejam dan lalim. Dengan pendek Carita Parahyangan melukiskan raja ini, banyak rakyat dihukum mati tanpa diteliti lebih dahulu salah tidaknya. Harta benda rakyat dirampas untuk kepentingan keraton tanpa rasa malu sama sekali. Kemudian raja ini melakukan pelanggaran, yaitu mengawini istri larangan di Kaluaran, wanita pengungsi yang sudah bertunangan. Masih ditambah lagi dengan berbuat skandal terhadap ibu tirinya, yaitu bekas para selir ayahnya. Karena itu ia diturunkan dari tahta kerajaan. 5. Ratu Nilagendra. Nilagendra atau Tohaan Dimajaya naik tahta sebagai penguasa Pajajaran yang kelima. Pada saat itu situasi kenegaraan sudah tidak menentu dan rasa frustasi telah melanda segala lapisan masyarakat. Cerita Parahyangan memberitakan jika petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu. Ini merupakan berita tidak langsung bahwa kelaparan telah berjangkit. Prabu Nilagendra tidak peduli pada situasi ini. Dia lebih suka berfoya-foya dan mengadakan pesta pora makanan enak, seperti diceritakan dalam Carita Parahyangan. Karena terlalu lama raja tergoda oleh makanan, tiada ilmu yang disenanginya kecuali perihal makanan lezat yang layak dengan tingkat kekayaan. Prabu Nilagendra juga tidak peduli untuk membangun pertahanan kerajaannya, malah memperindah keraton, membangun taman dengan jalur-jalur berbatu, mengapit gerbang larangan. Kemudian membangun rumah keramat Bali Bobot sebanyak 17 baris yang ditulisi bermacam-macam kisah dengan emas. Beliau beserta para pembesarnya memperdalam aliran keagamaan Tantra. Aliran ini mengutamakan mantra-mantra yang terus-menerus diucapkan sampai kadang-kadang orang yang bersangkutan merasa bebas dari keadaan di sekitarnya. Mengenai musuh yang harus dihadapinya, ia membuat sebuah bendera keramat. Bendera inilah yang diandalkannya menolak musuh. Serangan Banten terjadi melibatkan Sultan Maulana Hasanuddin dan putranya Maulana Yusuf. Akhirnya nasib Nilagendra dikisahkan, alah perang-rang maka tanitih ring kadatwan, kalah perang maka ia tidak tinggal di keraton. Peristiwa kekalahan Nilagendra ini terjadi ketika Sarip Hidayatullah masih hidup. Demikianlah sejak saat itu ibu kota Pakuan telah ditinggalkan oleh raja dan dikuasai oleh Kesultanan Banten. 6. Aragamulya. Raja Pajajaran yang terakhir adalah Nusya Mulya menurut Carita Parahyangan. Dalam naskah-naskah Wangsakerta ia disebut Ragamulya alias Prabu Surya Kancana.
Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan tetapi di Pulau Sari Pandeglang. Oleh karena itu, ia disebut pucuk umum Panembahan Pulau Sari. Walaupun hanya menguasai wilayah kecil saja, namun Prabu Ragamulya masih dapat bertahan selama 12 tahun di wilayah sekitar Pandeglang, sebelum akhirnya diserang kembali oleh Kesultanan Banten pimpinan Sultan Maulana Yusuf. Sejarah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan dalam Pupuh Kinanti. Waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram, tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif. Inilah tahun sakanya 1501. Walaupun tahun Alif baru digunakan oleh Sultan Agung Mataram dalam tahun 1633 Masehi, namun dengan perhitungan mundur, tahun kejatuhan Pakuan 1579 itu memang akan jatuh pada tahun Alif. Yang keliru hanyalah hari, sebab dalam periode itu tanggal 1 Muharram tahun Alif akan jatuh pada hari Sabtu. Menurut Pustaka Nusantara 1 dan Kertabumi 2, Pajajaran sirna ing ekadaca cuk lapaksa wesa kamasa 1500 punjul siji ikang cakakakala. Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1500 Saka, kira-kira jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Sisa-sisa pengawal istana Pakuan selanjutnya menjadi cikal bakal penduduk Baduy dalam dan Baduy luar. Naskah Banten memberitakan bahwa benteng Pakuan baru dapat dibobol setelah terjadi pengkhianatan. Komandan kawal benteng Pakuan merasa sakit hati karena tidak memperoleh kenaikan pangkat. Ia adalah saudara Ki Jongjo, seorang kepercayaan Panembahan Yusuf. Tengah malam, Ki Jongjo bersama pasukan khusus menyelinap ke dalam kota setelah pintu benteng terlebih dahulu dibukakan saudaranya itu. Dan berakhirlah zaman Pajajaran. Itu ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan dari Pakuan ke Surasowanan di Banten oleh pasukan Sultan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu mengharuskan demikian. Nuhun, nuhun, nuhun.